Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, kebijakan untuk belajar jarak jauh akibat pandemi COVID-19 berdampak besar bagi pelajar di Indonesia, apalagi bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Kebutuhan akses internet hingga ketersediaan gawai untuk menyokong proses pembelajaran jarak jauh menjadi kendala yang tidak mudah bagi sebagian kalangan. Salah satunya dirasakan oleh Eka Mariana, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh setrika yang harus merasakan beratnya biaya untuk mendukung pembelajaran berbasis daring. Kebijakan sekolah dari rumah secara online juga menambah beban belanja rumah tangga Eka. Uang hasil kerja sebagai buruh setrika yang sedianya digunakan untuk menutupi kebutuhan dapur, mau tidak mau harus dialihkan demi kedua anaknya untuk tetap bisa bersekolah. Sejak diberlakukannya kebijakan sekolah online, warga Timur Indah Kota Bengkulu ini harus bekerja lebih keras agar bisa membeli kuota seharga Rp60.000 per bulan. Namun ia pun tidak gentar untuk terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik untuk kedua buah hatinya. Saya tamat SD, anak saya harus tamat SMP. Kalau saya tamat SMA, anak saya minimal kuliah. Kalau masalah pekerjaan itu apa aja, tapi bekal ilmu itu dibawa sampai mati, Bu. Itu yang membuat saya semangat. Jadi bagaimana caranya sesusah apapun hidup, saya nomor 2 ke yang lain, yang utama untuk kepentingan sekolah anak. Kebijakan untuk belajar jarak jauh akibat pandemi COVID-19 berdampak besar bagi pelajar Indonesia, apalagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Kebutuhan akses mereka pun harus disokong oleh keluarga mereka yang masih mungkin saja kebutuhannya bisa biasanya digunakan untuk kebutuhan dapur mereka. Kami akan mengajak pemirsa semua untuk berbincang dengan salah satu buruh setrika di Bengkulu yang bernama Eka Mariana yang harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk mendukung pendidikan kedua buah hatinya selama masa pandemi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Eka. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya Ibu Eka, bisa diceritakan Ibu bagaimana proses pembelajaran anak-anak Ibu selama pandemi COVID-19 ini Bu? Sangat susah sekali Bu. Susahnya Saya itu seperti berharap apa, Bu, Eka? ya mestinya seandainya kita punya uang untuk kebutuhan dapur kan kita mengutamakan kebutuhan anak kalau untuk saat ini. Apalagi anak saya kan dua-dua. Apalagi kalau yang SMP itu kan tiap mata pelajaran satu classroom. Jadi kalau 13 ya 13 yang masih diikuti. Okay. Sementara itu kan otomatis kuotanya banyak juga Bu. Iya. Untuk Apalagi yang SD. Apalagi yang SD, kenapa Ibu yang anak Ibu yang SD? Seperti apa kebutuhannya Yang untuk SD belajar? itu yang SD itu mesti gantian sama abangnya. Setelah abangnya belajar baru bisa adiknya. Dan untuk biaya yang dibutuhkan, Bu Eka, kan Ibu Eka katakan kuota yang dibutuhkan lebih besar lagi. Ini berapa, Bu Eka? Itu pun kami itu memakai kuota yang paling murah itu Bu. Kadang jaringannya putus-putus. Pasti mesti numpang ke tetangga biar jaringannya bagus yang punya wifi kan. Tapi nggak selamanya kita mesti numpang sama tetangga. Kadang kan tugas itu pagi hari nggak mungkin kita mengejar rumah orang kan. Apalagi si saya ini kan HP-nya cuma satu, jadi abangnya dulu baru adiknya. Ganti-gantian ya Bu Eka. Kalau untuk kasih perbandingan untuk pemirsa semua di rumah Bu Eka, boleh diceritain Bu Eka pendapatan Bu Eka berapa dan kebutuhan untuk mengeluarkan kuota tambahan ini berapa Bu Eka setiap bulannya? Penghasilan itu kan nggak menentu. Suami buruh harian, saya pun buruh harian. Yang jelasnya sekarang itu saya mengutamakan keperluan anak dulu, baru untuk keperluan yang lain-lainnya. Sekitar 50.000 sampai 40.000 kadang perharinya kan. Berarti untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bu Eka, itu sampai hari ini bagaimana siasat Bu Eka sendiri? Saya mencari pekerjaan tambahan, misalnya untung saya tinggal di komplek orang berada kan. Jadi kalau ada yang minta setrika, saya setrikakan. Ada yang mau minta bantu beresin rumah, saya bantu. Nah, anak saya yang SMP itu membantu tetangga mengeleskan anaknya yang masih SD. Ada 2 orang. Baik Bu Eka. Itu juga bisa membantu untuk mencukupi membeli kuota. Oke, baik Bu Eka. Nah Bu Eka di sini jangan kemana-mana karena kita juga akan mengajak Bu Eka dan pemirsa semua untuk berkenalan, ngobrol untuk melihat
dengan kondisi seperti ini pun membangkitkan semangat dan juga keprihatinan oleh rekan-rekan jurnalis untuk turut membantu meringankan beban pelajar yang hari ini harus menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Langsung saja kita akan menyapa Wahyu Wiwoho, rekan jurnalis kita yang sudah hadir. Selamat pagi Indonesia. Hai Sarah, selamat apa pagi kabar? Mas Wahyu, apa kabar? Baik Sarah. Nah Mas Wahyu, bisa diceritakan sedikit seperti apa ini kepedulian awalnya Mas Wahyu dan rekan-rekan jurnalis lainnya sehingga bisa membantu adik-adik kita seperti anak Bu Eka? Sebenarnya ini refleksi dari diri sendiri dan juga pribadi di keluarga di rumah ketika harus menjalani belajar jarak jauh secara daring atau online. Alhamdulillah kita mampu untuk menyediakan akses internet, tetapi Sarah yang mampu saja masih kesulitan. Ya kan, kesulitannya dalam hal apa? Ada banyak hal dari teknis kemudian sampai kita harus in charge langsung untuk menggantikan peran guru di rumah. Sekolah, Ya kan, dari sekolah jadi di rumah kita harus berperan jadi guru. Belum lagi dengan teman-teman di Jakarta saja, jangankan di Bengkulu atau di daerah di luar daerah yang mungkin akses internetnya masih terbatas. Di Jakarta dan di sekitar tempat tinggal saya masih menemukan ada belasan anak yang masih terkendala akses internet. Bukan karena jaringan, tetapi tidak memiliki kapasitas ekonomi yang cukup. Ya, makanya nanti kita akan bertanya ke Mas Wahyu seperti apa sebenarnya akhirnya teman-teman jurnalis membantu meringankan beban seluruh pelajar Indonesia. Tetapi kita sudah terlebih dahulu, Bu Eka dan Mas Wahyu tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, langsung saja kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu, untuk membantu adik-adik kita ini, bagaimana caranya Mas Wahyu dari rekan-rekan jurnalis sendiri? Jadi kebetulan baru ini 3 hari berjalan kita buka penggalangan dana crowdfunding yang sudah di-post, di-upload di Kitabisa. Sampai hari ini kita targetnya 2 sampai 60 hari ke depan. 60 hari ke depan goalnya adalah kita bisa mengumpulkan dana sebanyak 200 juta rupiah yang nanti akan disebar untuk ke 1.000 penerima manfaatnya. 1.000 pelajar. 1.000 ini sudah terdata siapa saja? Atau? Belum. Justru itu kita sekarang lagi membuka kesempatan untuk siapapun, Sarah atau mungkin teman-teman yang ada di daerah manapun, tidak hanya di Jabodetabek. Tetapi kita juga sudah dikontak dari daerah-daerah, dari Bengkulu Bu Eka, kemudian ada dari Lumajang, dari Jawa Timur juga sudah join. Yang nanti akan membantu mencari kira-kira terkumpul berapakah target 1.000. Lebih bagus, tapi juga donasinya terkumpul mudah-mudahan bisa lebih dari 200 juta rupiah. Berarti ini harus dari teman-teman relawan yang mendaftarkan. Misalkan ada yang menonton nih Mas Wahyu sekarang dan dia membutuhkan untuk dirinya pribadi gitu. Yes, untuk ini ya, Sar, untuk menyalurkan donasinya ya. Kalau donasinya kita buka siapapun bisa langsung join ke Kitabisa. Tetapi teknis ke lapangannya itu nanti yang kita butuh bantuan dari teman-teman relawan untuk membagikan. Kita sebenarnya spesifik targetnya untuk kuota internet dulu. Jadi modem dan kuota internet, asumsinya adalah semua penerima manfaat ini sudah memiliki gadget, mau smartphone, tab, apapun itu. Kalau belum, nanti kita usahakan ada alokasi dana untuk disediakan smartphone. Untuk caranya bagaimana Mas Wahyu? Untuk apakah ada hotline-nya kah? Atau mungkin ada kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman atau pemirsa di rumah yang mungkin tergerak menjadi relawan? Kalau di platform media sosial kita sudah ada jurnalis peduli pelajar, nanti bisa langsung ke Instagram atau lewat di Kitabisa atau mungkin bisa di akun media sosial saya juga Sarah, karena banyak juga yang japri langsung. Alhamdulillah di @wahyuwiwoho. Nanti teknisnya bagaimana, tentu kita butuh trust untuk teman-teman bisa membantu menyalurkan dana yang nanti terkumpul untuk dibagikan supaya benar-benar bermanfaat. Seperti Bu Eka yang sudah menerima langsung manfaatnya di Bengkulu. Ini mungkin yang menerima langsung perdana, walaupun dana baru terkumpul sedikit, tapi dekat dengan salah satu relawan tim kita, ada Mbak Ine, Sarah juga kenal di Metro TV yang sekarang stay di Bengkulu, untuk bisa menyalurkan langsung ke anak-anak yang sekarang sangat membutuhkan akses internet untuk belajar online. Dan salah satunya adalah keluarga Ibu Eka. Langsung saja kita tanya Mas Wahyu ke Ibu Eka. Nah Ibu Eka, ini kita sudah dengarkan dari Mas Wahyu, katanya anak-anak dari Ibu Eka dan keluarga Ibu Eka sendiri merupakan salah satu perdana yang menerima bantuan. Ini bagaimana Bu Eka tanggapannya setelah menerima bantuan dari teman-teman jurnalis ini? Saya berterima kasih sekali dengan ada bantuan ini. Dan sangat terbantu. Dan di sini ada Mas Wahyu langsung, Bu Eka, mungkin bisa disampaikan untuk harapannya ke depannya seperti apa? Pesan-pesannya? Harapannya ke depannya minimal selama pandemik ini kan masih mendapat bantuan kuota. Jadi uang yang saya hasilkan yang ini bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Baik. Amin. Terima kasih Ibu kasih Eka dengan Metro TV atas bantuannya. Sama-sama Bu Eka. Dan semoga terus semangat untuk anak-anak Ibu Eka
juga untuk terus belajar dan menggapai cita-citanya Bu Eka. Nah Mas Wahyu, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk Bu Eka dan juga mungkin pemirsa semua yang menonton hari ini. Lebih lebih concern lagi sama lingkungan sekitar, Sarah, karena kita nggak tahu jangan-jangan di sekitar tempat kita tinggal itu masih banyak siswa yang membutuhkan. Di tempat tinggal saya saja, di sekitar saya keluarga kebetulan juga memfasilitasi anak-anak yang kurang mampu untuk belajar online di rumah. Itu sudah ada 19 anak, Sarah, itu di Jabodetabek, bagaimana di luar. Jadi lebih sensitif lagi, lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Teman-teman bisa juga ikut berdonasi dan jadi relawan untuk nanti membantu mengirimkan kuota internet atau smartphone atau apapun itu supaya bisa menunjang belajar online selama masa pandemi. Betul. Yang penting itu ya kuncinya kepedulian dan juga kerjasama kita semua. Yes, Baik. bisa akses di Kita Bisa internet gratis untuk pelajar kurang mampu. Nah itu dia, catat ya Judulnya pemirsa. itu ya? Ya, sehingga kita bisa terus memberikan bantuan kita untuk teman-teman kita Amin. semua dimanapun. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Bu Sarah. Eka sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.